apa efek orang yang gembira karena dunia? Efeknya tamak. Apa beda tamak dengan rakus? Nah, ini pula. Kalau tamak, istiqlalul kifayah. Tamak itu adalah menganggap yang sedikit padahal cukup. Itu tamak. Istiqlalu kifayah. Menganggap yang sedikit padahal cukup. Rumah itu cukup satu, betul nggak Bu? Tapi di mana-mana rumahnya. Tamak, kecuali rumah sewa dia. Berarti rezeki dia dari rumah sewa. Apalagi Bu? Mobil cukupnya berapa Bu? Satu. Tujuannya apa? Yang jauh dari dekat. Tapi nggak cukup. Tamak artinya, nggak cukup satu, 3 lah, 4 lah. Itu namanya tamak. Kenapa? Yang sedikit padahal cukup, padahal merasa sedikit. Apa beda rakus? Wal istiksaru li ghairi hadzah. Ini lebih parah. Rakus itu adalah memperbanyak yang tak dibutuhkan. Kosong rumah itu tak ada menempati. Mobil itu hanya dipajang, dikelambui. Bu, kamar itu dibuat dulu. Dibuatlah 5 bang. Terakhir jadi sarang hantu kamar itu. Nggak ada yang nempati. Padahal dulu waktu punya rumah, bersatu pun jidat lutut anak tu berkeliling, enak yang tidur itu. Makanya kata orang tua dulu, yang nikmat tidur bukan karena mahal harga kasurnya, tapi ketika terpejam mata tak ada yang dipikirkan karena dunia. Betul Bu? Tengok orang-orang yang nggak berakal itu Pak, enak tidur di pinggir jalan tuh. Awak yang naik mobil kadang-kadang enak kali kawan nih. Itulah nggak berakal itu. Kenapa? Nggak dipikirkannya dunia. Tapi orang yang kaya, Allah Akbar, apa lagi nih ya? Sawit udah 20 hektar sawit. Maunya buat karet, mau rambong. Kalau karet 20 hektar, rambong apa sawit 20. Udah 20 rumah sewa, 20 pintu. 20 pintu, ruko 4 pintu. Oh, bahkan dia pun tak bisa tidur. Kenapa? Memikirkan hartanya. Kercik. Siapa itu bang? Nanti ada yang nyuri. Semua di luar, mobil, kereta, udah ada CCTV, masih takut dia kecurian. Tapi orang yang nggak ada hartanya, tenang hidup. Kenapa? Nggak ada yang mau dicuri orang di rumahnya. Kenapa? Karena dia pencurinya, tenang. Coba, kadang-kadang awak pun tidur enak kali. Kercik. Siapa itu bang? Tidur aja lah kau. Nanti ada yang nyuri, apa mau dicurinya di rumah ini? Kereta pun gak ada engkolnya, tinggal pelak sama bannya. Di mana bang? Dijual anak kau pakai narkoba, semua dijualnya, pelaknya, engkolnya. Kau mau diambilnya, ambillah kereta itu, dijingjingnya sampai ke bengkel sana, kok terangkat. Handphone bang, handphone kau udah hilang tombol-tombolnya, suka pakai kayu mencetnya baru hidup handphonenya. Emas bang, emas kau udah digadi semalam, dia tahu kau. Tidur aja lah kau. Enak yang tidur. Makanya antara tamak dengan rakus perbedaannya tahu. Kalau dia tamak, istiqlalul kifayah, menganggap yang sedikit padahal cukup, kan? Kalau rakus adalah wal istiksaru li ghairi hajah. Rakus itu adalah memperbanyak padahal tak dibutuhkan. Ya, diperbanyaknya tapi tak dibutuhkan. Nah, ya izin. Orang tua kami yang kau hormati, makanya ungkapan ulama, biar gembira kita dalam hidup ini, jangan sampai menutup hati. Qasarta yadaka fil makafik falyutawil lisanaka bisyukri. Kalau usahamu pendeklah yang mampumu, panjangkan lisan mengucapkan syukur kepada Tuhanmu. Misalkan tahu Bu, kalau lah pendeknya usaha awak tak membuat kita kaya, kata ulama, panjangkan lisanmu mengucapkan syukur kepada Tuhanmu. Ini udah miskin tak bersyukur, apa enggak hancur? Udah miskin, tak sembayang, anak pencuri, anak pemakai narkoba, apa enggak hancur? Gelisah ayahnya. Kenapa? Pantang lewat hilang gas. Pantang lewat handphone pun digadekan. Kawan minjam kereta, dia yang jual, awak yang nomboi. Udah banyak sekarang. Apa enggak stres? Nah, maka mau ya izin. Makanya belajarlah kita dari ulama kita ini. Ternyata kalau hatimu gembira karena mendapatkan urusan dunia,
itu yang membuat hatimu tertutup melihat bagaimana Allah berikan dalam dirimu. Tapi kalau bahagia ketika tak mendapatkan sesuatu karena kau terjumus karena dunia, besok Allah gantikan kebahagiaanmu di akhirat yang kau tak dapatkan di dunia. Itu bahasanya. Mengerti Bapak Ibu? Tak bahagia di dunia ini karena dunia, tapi mohon maaf besok di akhirat Allah bahagiakan kita diganti yang tak dapat awak di dunia, diganti Allah di akhirat. Di rumah di dunia ini tak pernah awak punya rumah, masih mau nyewa-nyewa, tapi solatnya tak pernah tinggal, puasanya tak tinggal, besok Allah ganti. Di dunia kau tak pernah punya rumah, tapi rumahku kau isi setiap hari. Di dunia kau tak punya kendaraan, tapi kakimu yang sehat kau jalan ke masjid. Di akhirat, nah kendaraan di akhirat ini, nah istana di akhirat ini. Tak kau nikmati nikmatnya manisnya di dunia, besok ku ganti nikmat duniamu di akhirat nanti. Ya, Bu, ya. Kira-kira mana yang pengen, Bu? Nikmat di dunia menunggu di akhirat, atau nikmat di dunia tak dapat di akhirat? Ibu bingung, kurasa dua-dua tak dapat, takutku. Ditanya pula dua-dua tak ada yang mau. Jadi apa yang mau ibu? Ya kan? Biarlah awak tak dapat nikmat di dunia, tapi Allah ganti nikmat di dunia di akhirat. Itu maksudnya, ya. Iya. Jadinya tamak itu Pak kan, mau dia dua-dua tapi enggak beramal kan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An Ibnu Ka'ab bin Malik, dari Ibnu Ka'ab bin Malik, an abihi, dari ayahnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok tamaknya orang yang terhadap dunia. Majibani zai'ani ursila fi ghanamin bi absada laha min harsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua serigala yang dalam keadaan lapar, ya kan? Dilepaskan untuk memakan memakan kambing. Apa lebih dahsyat lagi orang yang tamak terhadap dunia, bahkan dia mengorbankan agamanya. Bayangkan, kambing, serigala, dua serigala yang lapar dilepaskan untuk makan kambing di depannya. Lebih parah lagi tamak manusia mengejar dunia, bahkan dia gadaikan agamanya. Ngeri Pak. Agamanya pun bisa digadaikannya karena dunia. Seharusnya jangan kau tinggalkan agamamu karena urusan dunia. Tapi orang sekarang yang penting dapat dunia, agama belakangan. Ini bahannya ini Pak. Yang betul-betul aja, suka tak suka, biarkan ditinggalkan orang kau dalam kebenaran daripada kau dalam keramaian yang penuh dengan kebohongan. Biarkan awak sendiri berbeda Pak di kampung ini, yang penting awak di jalan yang benar. Apa gunanya rame-rame awak padahal mohon maaf di jalan yang buruk. Jangan takut kesendirian, mati pun awak sendiri dalam kubur. Tak ada yang menemani itu. Alphard itu pun Alphard 3, miliar Alphard itu, tak ada yang masuk sampai kuburan itu. Sampai Muhammad pinggir jalan pagar kuburan yang masuk ambulan STM juga. Belum pernah aku tengok pejabat di Johor ini meninggal dia, walau kepala dinas, mobilnya ikut Muhammad kena merambai sana. Pasti pinggir pas satu juga. Jadi apa yang mau kita kejar? Apa yang mau takutkan? Betul Bu? Takut-takut ku tengok ibu ni. Qala Ali bin Abi Thalib. Apa pesan Ali bin Abi Thalib? Ini mula. Fa innar rizqa maqsumun. Sesungguhnya rezeki itu sudah dibagi-bagi. Ya kan? Sesungguhnya rezeki itu sudah dibagi-bagi. Wa su'uz zanni la yanfa'. Buruk sangka pun kau tak ada gunanya. Wa faqirun kullu man yatma' wa ghaniyun kullu man yanfa'. Orang yang fakir adalah orang yang tamak terhadap dunia, dan orang yang kaya menerima apa adanya, apa yang didapatkan di dunia. Jadi orang yang fakir itu sebenarnya orang yang tamak, orang yang kaya itu menerima apa adanya. Biarlah aku begini ya Allah, kau sihatkan kakiku bisa berjalan, tak apa-apa ya Allah, walaupun aku tak punya mobil harga ratusan juta. Ya Allah ya Tuhanku, kau sihatkan selera makanku, walaupun susah cari makan, yang penting ada temakan. Ku tengok orang kaya ya Allah, banyaknya hartanya, makan pun susah, pilih-pilih mau dimakan.
Banyak kali pantangannya, jangan terlalu tinggi gulanya. Tak boleh asin kali, tak boleh pedas sekali. Harus dipilah beras-berasnya. Awak beras apa adanya bisa ditelan, karena dikasih Allah nikmat kesehatan. Tak apa-apalah ya Allah Tuanku, tak ada asetku di dunia ini, tapi asetku untuk akhiratku, amal solehku. Banyak orang kaya tak sanggup puasa, aku orang miskin puasa saja karena biasa lapar tiap hari. Kan enak begitu Pak. Ya Allah ya Tuanku, tak apa-apalah ya Allah, handphone ini tak canggih, yang penting bisa menelpon kodongan suaranya nampak gambar orangnya. Itulah makanya kata guru-guru kita, usahanya boleh sama, rezekinya berbeda. Sama-sama jual jusnya Pak, sama-sama jual martabaknya, pinggir-pinggiran tempatnya, hanya tak bersentuh setelingannya, berbeda rezekinya. Makanya apa tadi? Wasu'uz zanni la yanfa', buruk sangka pun tak ada manfaatnya. Laris sekali martabat ini, pakai penyedap. Agak lain warnanya, pakai pewarna. Baksonya, ini baksonya campur daging tikus. Sekarang banyak orang begitu. Laris bakso kawan katanya daging tikus. Laris ayam penyet kawan katanya daging yang lain. Kenapa? Ada rasa buruk sangka di hadapan Allah. Ya, itu yang pertama. Dah. Makanya kata ulama kita ini, macam mana hidupmu tenang, bahagia, tak tamak? Ini pula. Idza ma sita an tahya hayatan hulwal mahya. Jika hidupmu pengen bahagia, hayatan hulwal mahya, kehidupan yang penuh dengan manis, nikmat, tenang, tentram. Apa kata ulama? Fala tahsid, jangan dengki. Apalagi wala tabkhal, jangan pelit. Wala tahris ala dunya, jangan terlalu tamak terhadap urusan dunia. Tenanglah itu. Ya, kata ulama, idza masita an tahya hayatan hulwal mahya, jika kau pengen hidup tenang, nyaman, manisnya dunia ini, 3 aja amalkan. La tahsid, jangan dongki.